Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Laila Nur Ihsani dengan akhir NIM 88. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari mempelajari perilaku organisasi ini adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia di tempat kerja sehingga organisasi bisa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, perilaku organisasi ini membantu kita memahami mengapa seseorang bisa bekerja dengan semangat, kenapa ada konflik di tempat kerja, atau bagaimana cara membuat karyawan lebih termotivasi dan berkontribusi positif bagi organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, peran manajemen menjadi sangat penting. Manajemen sendiri itu dapat diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara itu, seorang manajer adalah individu yang bertugas mengatur, mengarahkan, dan mengawasi orang lain agar tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Jadi, seorang manajer tidak hanya fokus pada hasil pekerjaannya sendiri, tetapi juga harus memastikan bahwa semua anggota timnya bekerja secara efektif dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, manajemen ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini berarti menentukan apa yang ingin dicapai organisasi, bagaimana cara mencapainya, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagiannya. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mencakup pembagian tugas, pembentukan struktur tim, serta pengaturan sumber daya agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama dengan semangat demi mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengendalian, yaitu dilakukan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan evaluasi dan perbaikan bila terjadi penyimpangan. Selain itu, manajer juga menjalankan 3 peran utama dalam organisasi, yaitu yang pertama, peran antar personal, yaitu berinteraksi, berkomunikasi, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain di lingkungan kerja. Yang kedua, peran informasional, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi penting yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan situasi yang ada, terutama saat menghadapi masalah atau tantangan. Dalam memahami perilaku manusia di organisasi, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Oleh karena itu, perilaku organisasi didukung oleh beberapa disiplin ilmu seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nah, psikologi ini membantu kita memahami perilaku individu seperti motivasi, kepribadian, dan sikap kerja. Kemudian psikologi sosial, yaitu melihat bagaimana seseorang berperilaku dalam kelompok dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi kinerjanya. Yang selanjutnya ada sosiologi, yaitu dengan mempelajari hubungan antar individu dan struktur sosial dalam organisasi. Dan kemudian ada antropologi, yaitu membantu memahami nilai-nilai budaya, terus kebiasaan manusia yang mempengaruhi cara mereka bekerja. Dan yang terakhir, ilmu politik yang menjelaskan tentang kekuasaan, pengaruh, serta bagaimana keputusan diambil di dalam organisasi. Nah, dalam dunia kerja modern, organisasi menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi dengan bijak. Beberapa di antaranya adalah globalisasi ekonomi yang membuat persaingan semakin luas, keragaman tenaga kerja yang menuntun
yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan berbagai latar belakang budaya dan karakter, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Selain itu, organisasi juga perlu memperhatikan pelayanan pelanggan, mengembangkan keterampilan personal karyawan, memberikan pemberdayaan agar mereka merasa dihargai dan terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa memahami perilaku organisasi bukan hanya penting bagi manajer atau pimpinan, tetapi juga bagi seluruh organisasi. Dengan memahami perilaku manusia dalam organisasi, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, komunikatif, dan produktif, yang akhirnya organisasi bisa mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan membawa manfaat bagi semua pihak di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.